warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Namira Salsabila dari program studi agribisnis. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah materi mengenai bentuk kerjasama dalam bidang bisnis ekonomi syariah. Nah, sebelum teman-teman lanjut nonton video, jangan lupa subscribe. Let's enjoy this video, oke? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi bisnis syariah, yaitu musyarakah. Untuk poin yang akan kita bahas yaitu ada pengertian, dasar hukum, akad musyarakah, berakhirnya akad musyarakah, dan penerapan musyarakah dalam kehidupan. Pengertian musyarakah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syaraka yang bermakna bersekutu, menyetujui atau perkongsian yang berarti percampuran. Sedangkan menurut istilah, musyarakah berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana berupa amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi di sini masing-masing pihak yang terlibat tersebut memberikan kontribusi berupa dana yang kemudian akan dikelola secara bersama-sama dalam bentuk suatu usaha, dan kemudian untuk keuntungan dan resiko akan dibagi dan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak tersebut. Kemudian dasar hukum musyarakah ada 3. Yang pertama dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Syad ayat 38 yang berbunyi, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua dalam Al-Hadis dari Abu Hurairah yang dirafakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir, menurut ijma, yaitu kesepakatan para ulama, mereka sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Jadi di sini musyarakah dalam Islam itu hukumnya diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, meskipun dalam pengaplikasiannya itu berbeda pelaksanaannya. Kemudian akad dalam musyarakah. Sebelumnya pengertian akad sendiri itu yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Untuk rukun akad musyarakah itu sendiri ada 4, yaitu ada akid atau orang yang berakad. Kemudian ada mauqut alaih, yaitu objek atau benda yang diakadkan. Untuk objek yang diakadkan ini harus berupa pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama atau dijalankan bersama. Kemudian maudhu al-aqd yang berarti tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, yaitu tujuan dari akad musyarakah yaitu bagi hasil. Kemudian syighot al-aqd yaitu ijab dan qabul. Kemudian syarat akad musyarakah. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Artinya, akad musyarakah ini harus ditulis secara jelas dalam kontrak dan disaksikan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Kemudian
Modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. Jadi misalnya ini modalnya berupa sebuah aset, maka aset tersebut nilainya itu harus jelas. Maksudnya nilai uangnya itu harus jelas berapa nilainya. Kemudian partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Jadi masing-masing pihak yang terlibat itu harus terlibat dalam usaha tersebut dan pembagiannya itu harus jelas dalam kesepakatan awal. Kemudian masing-masing pihak yang berserikat harus bersikap transparan. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan modal bersama harus didukung oleh keterbukaan dan fairness. Tidak ada lagi rahasia khususnya dalam keuangan bagi salah satu pihak. Jadi masing-masing pihak itu harus bersikap terbuka satu sama lain, baik itu dalam hal keuangan, keuntungan, dan sebagainya. Kemudian berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah berakhir apabila yang pertama, akad itu masa tenggangnya berakhir. Artinya apabila dalam perjanjian tersebut ada tenggang waktunya dan tenggang waktu itu berakhir, maka akad itu juga berakhir. Kemudian dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat. Nah, ini misalnya salah satu pihak itu terdapat suatu masalah yang mengakibatkan dia harus membatalkan akad tersebut, maka akad itu bisa berakhir. Namun harus disetujui oleh masing-masing pihak yang terlibat. Kemudian salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun karena alasan lainnya. Dan yang terakhir, wafat salah satu pihak yang berakad. Namun menurut Muhammad Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, akad itu bisa diteruskan oleh ahli warisnya bila pewaris itu meninggal. Jadi apabila salah satu pihak yang berakad itu meninggal, maka akad itu tidak harus berakhir, tapi bisa diteruskan oleh pewaris dari pihak yang meninggal tersebut. Dan kemudian penerapan musyarakah dalam kehidupan, misalnya itu dalam bentuk pembiayaan dalam suatu proyek di mana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Kemudian setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Bagi hasil harus dibagi setelah proyek dikerjakan. Jadi bank dan nasabah itu masing-masing memberikan dana untuk modal proyek. Kemudian setelah selesai, keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan dari bank dan nasabah tersebut, dan bagi hasilnya itu dilakukan setelah proyek itu selesai dikerjakan. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam praktik ini adalah bank dengan persetujuan kedua belah pihak harus menghitung ulang hasil yang diperoleh oleh nasabah. Jika nasabah mendapatkan hasil yang lebih kecil dari yang diasumsikan, seharusnya bank siap mengembalikan dana yang diberikan nasabah setiap bulannya. Demikian juga, jika hasil yang didapatkan nasabah lebih besar dari yang diasumsikan, nasabah seharusnya siap memberikan tambahan kepada bank. Nah, untuk kesimpulan dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, yaitu dapat diambil kesimpulan yang pertama, dalam musyarakah ini, modal berasal dari masing-masing pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Kemudian, pembagian modal disepakati bersama di mana disesuaikan dengan porsi kontribusi masing-masing pihak dan menyesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir, kerugian ditanggung bersama
selama kerugian tersebut tidak terjadi karena keteledoran salah satu pihak yang terlibat. Dan untuk manfaat dari kerjasama musyarakah ini yaitu jauh dari kata riba dan bersifat lebih fleksibel. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.